فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، بارك الله فيكم يا إخوان. Insyaallah biidznillah ta'ala Ana akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarh Kitab Ad-Durusi Al-Lughati Al-Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha, yang dikumpulkan atau ditulis oleh Syekh Husain Ibn Ahmad Ibn Abdillah Al-Ali hafizahullahu ta'ala wara'ah, yang mana matanya ini ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Rahim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Taib, akhadna fi darsis sabiq, telah kita ambil pelajaran yang telah lalu seputar apa ya kawan? Seputar isim isyarah ya. Seputar isim isyarah. Silakan antum merujuk ke video sebelumnya yang sudah susun di playlist. Insyaallah kita akan menyelesaikan akhir dari ad-darsu ats-tsamina asyar, yakni pelajaran yang ke-18. Beberapa pelajaran lagi insyaallah biidznillah taala ya, insyaallah taala kita akan menyelesaikan jilid yang pertama ini dari kitab Syarah Durusul Lughah ini. Tidak perlu berpanjang lebar, kita baca. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Kata muallif, kam, ada tulisan berwarna merah ini, kam. Kam ini diterjemahkan dengan berapa gitu ya. Nanti beliau jelaskan. Berapakah gitu ya. Tapi kita baca, kata beliau, kam ismu istifhamin yadullu ala al-adadi, adalah ismu istifhamin, kata tanya. Jadi kam ini merupakan isim istifham, kata tanya. Yadullu alal adadi, yang menunjukkan atas al-adadi, bilangan ya, bilangan. Al-adad itu bilangan. Wal ismul ladzi ba'dahu mansubun, dan isim yang setelahnya, yakni setelah kam, mansubun dibaca nasab, yusamma tamyizan, dinamakan dengan tamyiz. Mansubun ini dibaca dengan nasab ini nanti dijelaskan ikhwan ya, bahwasanya dibaca dengan fathah, itu kata asalnya ya. Itu dinamakan yusamma tamyizan, dinamakan dengan tamyiz ya. Apa itu tamyiz Ustaz? Kalau yang pernah belajar Al-Ajurmiyah gampang ya. Ambil dari definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum saja. Kata Al-Imam Ibnu Ajurrum di dalam kitab beliau Al-Ajurmiyah, ini masyhur sekali ya. Antum hendaknya mempelajari kitab ini ikhwan. Di YouTube ana ini, di channel ini sudah berapa asatidzah yang menjelaskan matan ini, bahkan sudah selesai dengan beberapa syarah. Itu untuk mengambil faedah dari kitab Jurumiyah ini. Ini kitab mubarak yang diberkahi. Dari zaman ke zaman itu dipelajari terus menerus, baik dari kalangan ahli sunnah maupun ahli bid'ah ya, karena ini merupakan kitab yang mubarak, diberkahi. Maka disebutkan juga di dalam kisahnya ya kan, bahwasanya kitabnya ini dilemparkan ke dalam sungai. Kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kitabnya akan aman dan tidak basah dari aliran sungai. Ya, kalau kitabnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kitabnya akan hancur lebur gitu ya, rusak. Disebutkan dalam kisahnya itu. Maka dipelajari Al-Ajurumi ini penting bagi para ikhwan semuanya untuk mempelajarinya. Ya. Sangat malu sekali kalau kita tidak mempelajarinya. Sedangkan para raksasa ya, para ulama zaman dahulu pun mempelajarinya.
Baik, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum. Ana nukilkan dari kitab Al-Ajurmiyah. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu adalah, kata beliau, tamyiz adalah huwal ismul mansub, adalah isim yang dibaca nasab. Tanda asal nasab dengan fathah ya. Al-mufassiru liman bahama minadz zawad. Yang menjelaskan itu al-mufassir liman bahama, dari in bahama, sesuatu yang samar, minadz zawad, dari zatnya. Nanti beliau, itu yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum tentang tamyiz. Adapun yang nanti disampaikan oleh Syekh Husain ini berbeda lagi ya. Maksudnya dalam artian contohnya itu berbeda. Yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum. Kalau Al-Imam Ibnu Ajurrum, beliau memberikan contoh di dalam Al-Ajurrumiyah seputar tamyiz ini. Misal tasabbaba Zaidun araqan. Dia tidak menggunakan kam ya. Dan seterusnya. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Husain. Kata beliau, itu ya, seputar isim istifham ini adalah, kami adalah isim istifham yang menunjukkan atas bilangan, dan isim yang setelahnya dibaca nasab dinamakan dengan tamyiz. Mansubun yusamma tamyizan. Kata beliau, contohnya kam kitaban indaka ya. Kam isim istifham ya. Kitaban tamyiz indaka, di sisimu. Ada berapa kitab yang ada di sisimu gitu. Selanjutnya jawabannya, ini kata tanya ya, kam kitaban indaka, ada berapa kitab di sisimu, ada yang ada padamu gitu ya. Indi kitabani, aku memiliki kitabani. Apa kitabani ikhwan? 2 kitab. Indi jar majrur, apabila jar majrur indi ya dzaraf ya. Indi itu dzaraf ya, dzaraf makan. Indi kitabani, ada padaku, di sisiku gitu ya. Ada kitabani, 2 kitab. Sering kan ulang-ulang kaidah, apabila ada jar majrur atau dzaraf yang jatuh di awal jumlah dan jatuh setelahnya itu isim nakirah, maka kita hukumi itu sebagai khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Khabar muqaddamnya indi, kitabani itu mubtada muakharnya ya. Tanda rafa'nya dengan al-alif karena dia isim mutsanna. Selanjutnya, kam akhan laka ya. Ada berapa akhan, saudara laki-laki kamu gitu ya. Li akhawani, aku memiliki akhawani, 2 saudara laki-laki ya. I'rabnya sama seperti indi. Kenapa menggunakan li? Karena li itu berakal. Kalau indi itu yang tidak berakal ya. Makanya menggunakan kam kitaban indaka, indi kitabani. Kam akhan laka li akhawani, karena li ini untuk lil akil. Kam akhan laka, berapa saudara laki-laki yang kau miliki gitu ya. Li akhwani, aku memiliki 2 saudara laki-laki. Li jar majrur terletak di awal jumlah, dihukumi sebagai apa? Khabar muqaddam. Akhwani sebagai apa? Mubtada muakhar. Tanda i'rabnya dengan apa? Dengan al-alif karena dia isim musanna, isim musanna. Baik. Intinya apa? Yang isim setelahnya itu disebut dengan tamyiz setelah kam. Contoh, kam masjidan fi hadzal syari'i, ada berapa masjid fi hadzal syari'i, di jalan ini. Itu cara menerjemahkannya, di jalan ini, badalnya dulu diterjemahkan. Ada berapa masjid di jalan ini, fi hadzal syari'i ya. Nah, ulang-ulang lagi kaidahnya. Apabila ada isim isyarah ya, apabila ada isim ma'rifat yang jatuh setelah isim isyarah dengan al, maka kita bisa i'rab sebagai badal atau bayan atau naat gitu ya. Makanya dibaca fi hadzal syari'i. Fi jar majrur, hadza ya isim isyarah ya. Syari'i ya, dia sebagai badal dari hadza. Tuh, makanya dibaca fi hadzal syari'i. Badal ketika di atas mubdal minhunya majrur ya majrur juga, marfu juga, mansub juga. Selanjutnya ya, masjidan sebagai apa? Tamyiz ya.
Fihi masjidun wahidun. Di jalannya, maksudnya di jalan itu masjidun wahidun, masjid yang satu gitu ya. Masjidun wahidun, ada satu masjid gitu ya. Di jalan tersebut ada satu masjid gitu. Selanjutnya kita selesaikan ya. Kam haqibatan indaka ya. Ada berapa haqibatan? Haqibatan ini tas ya. Kam haqibatan indaka, ada berapa tas ya di sisimu? Haqibah. Indi haqibatani, di sisiku ada 2 tas. Sama ya Rabnya, indi darab ya. Di awal jumlah dia dihukumi sebagai khabar muqaddam, haqibatani mubtada muakhar. Kam ukhtan laka, ada berapa ukhtan laka, saudari perempuan kamu? Li thalathu akhawatin, aku memiliki thalathu akhawatin ya, 3 saudari perempuan. Bukan salah satu ya, tapi thalathu, karena dari kata ukhtun. Nanti kita bahas seputar adat ya, itu harus berlawanan dari segi mudzakkar dan muannas. Li itu sebagai apa? Kita ulang dari kam ya. Kam sebagai apa? Isim istifham. Ukhtan dia sebagai tamyiz. Laka jar majrur. Li itu jar majrur terletak di awal jumlah yang baru. Thalathu ya. Thalathu mubtada muakhar, juga sebagai mudhaf, akhawatin mudhafun ilaihi. Taib. Kam sayyaratan fi baitika, ada berapa sayyaratan, yakni mobil, fi baitika di rumahmu. Fihi sayyaratani, di rumahku gitu ya, di rumahnya, di dalamnya gitu ya. Sayyaratani, ada 2 mobil. Fihi jar, kam kita ulang dari kam ya. Kam itu isim istifham ya. Sayyaratan tamyiznya, fi baitika jar majrur. Fihi jar majrur yang terletak di awal jumlah maka dihukumi sebagai khabar muqaddam. Sayyaratani mubtada muakhar dengan al alifu karena dia isim mutsanna. Kita lanjutkan apa yang disampaikan penulis. Kita selesaikan. Hadzani rajulani, hadza mubtada khabar gitu ya. Rajulani khabarnya. Hatani fatatani mubtada ya, khabar ya. Fatatani ya, 2 pemuda ya. Fatatani. Ini adalah 2 pemuda, fatatani. Hadza hatani pemudi ya. Kalau dia fatatani itu pemudi. Hatani ini mubtadanya, khabarnya fatatani. Kam akhan laka, ada berapa saudara laki-lakimu gitu ya. Kamu memiliki berapa saudara laki-laki gitu ya. Isim istifham, kam itu isim istifham. Akhan itu dia mansub sebagai tamyiz. Barakallahu fikum ikhwan. Jazakumullah khairan. Semoga manfaat apa yang Anda sampaikan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu syar'i, terutama bahasa Arab ya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sekitar 5 halaman lagi kita akan selesai dari jilid pertama. Kita lanjutkan di jilid yang kedua. Jazakumullah khairan, barakallahu fik. Hayakumullah wa bayyakum.